Perkenalkan, nama aku Mihriza Dwi Harum. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas sedikit mengenai perilaku tercela tidak akan membuat hidupmu nyaman. Kenapa sih aku ngebahas tentang ini? Karena jujur, perilaku tercela ini hampir ada di setiap kehidupan manusia. Bahkan menempel di dalam diri kita, terutama di dalam diri aku sendiri. Karena jujur, perilaku tercela itu unsurnya alamiah, ada di dalam diri, tidak bisa dilepaskan. Tapi itu tergantung bagaimana cara kita memeliharanya, bagaimana cara kita menjaganya, dan bagaimana cara kita mengolahnya. Jika kita mampu mengolah perilaku kita, itu tidak akan menghasilkan perilaku tercela. Tapi ketika kita belum mampu memelihara, belum mampu menjaga, dan belum mampu mengolah perilaku kita, maka perilaku tercela itu akan keluar. Well ya, as we know, manusia itu nggak ada yang sempurna teman-teman. Kita semua, sesempurna apapun itu pasti pernah melakukan kesalahan, terutama dalam perilaku. Perilaku tercela ini sebenarnya ada banyak gitu kan. Cuma di sini aku akan ngebahas beberapa di antara banyaknya perilaku tercela. Nah, perilaku tercela itu bisa dikatakan seperti dengki. Dengki itu apa sih? Dengki itu iri hati teman-teman. Dengki itu perasaan tidak terima kita terhadap kebahagiaan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, janganlah engkau memelihara sifat dengki, karena sifat dengki itu akan membersihkan, akan memakan semua kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu, sama halnya seperti api yang melahap kayu bakar. Bisa teman-teman cerna dari situ bahwa sifat dengki, perilaku dengki itu sangat-sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan sifat dengki ini pun akan menghapuskan semua kebaikan kita di masa lalu. Terus sia-sia dong usaha kita saat sampai detik ini. Sia-sia dong kita hidup selama 18 tahun, selama 20 tahun, selama 40 tahun, bahkan ada yang sampai 90 tahun jika perilaku kita tuh masih ada perilaku dengki. Nah, perilaku dengki ini sesekali muncul itu nggak apa-apa teman-teman. Namanya manusia, balik lagi, nggak ada yang sempurna. Tapi yang namanya kesalahan, kalau misalkan diulang terus-terusan berkali-kali, itu akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi, terutama dalam konteks yang mungkin negatif ya. Apalagi kan di sini dengki itu kan memang merupakan salah satu perilaku yang tidak terpuji, yang bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak menyukainya. Nah, terus dengki ini ada apa aja sih gitu kan. Nah, pertama itu dengki itu ada yang mengenai iri hati. Nah, iri hati ini salah satu kita mungkin ya, terutama aku sendiri juga mungkin pernah merasakan akan hal itu. Aku gak suka sama orang lain, aku gak suka dengan pencapaian orang lain, aku gak suka dengan dia yang famous gitu kan. Tapi balik lagi, apakah ketika kita tidak menyukai dia gitu kan, itu akan menghasilkan dampak yang positif untuk diri kita? Kalau misalkan memang kita nggak mendapatkan dampak yang positif, jadi ya udah, just let it flow, cukup ikhlasin aja, cukup doakan semoga karir dia cemerlang gitu kan. Siapa tahu kan dengan karir yang cemerlang itu bisa mendapatkan keberkahan untuk diri kita sendiri. Mungkin kita bisa dijadiin partner kerja gitu kan, ataupun mungkin kita bisa diajak kolaborasi bareng gitu kan. Yang namanya rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Nah, terus juga contoh kasus lainnya, sekarang itu banyak banget orang-orang yang kayak iri hati dengan pencapaian orang lain, seperti di sosial media, salah satunya di Instagram. Banyak banget orang yang hate speech dengan pencapaian-pencapaian seseorang. Dia bilang kamu tuh nggak pantas mendapatkan hal itu, kamu tuh nggak cocok untuk mendapatkan hal itu, kamu tuh body shaming gitu kan. Maksudnya paham kan maksudku? Banyak orang yang memang menilai hanya secara penampilan, tapi tidak melihat dari segi positif yang lainnya. Mungkin dari segi prestasinya, dari segi kemampuan seseorang itu, dari segi perjuangan dia ketika dia diberikan reward gitu kan. Itu kan nggak gampang mendapatkan semua itu ya. Jadi just talk to yourself gitu kan. Ketika orang lain sudah mampu memberikan reward untuk diri mereka sendiri, apakah kamu sudah mampu memberikan reward kepada dirimu gitu kan? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Dan juga jangan sesekali kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Itu akan terus menimbulkan perasaan-perasaan iri, perasaan-perasaan dengki, karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang bahkan dari kata setaranya pun itu mungkin udah beda, levelnya pun sudah beda gitu kan. Kita orang yang biasa saja, orang yang berkecukupan, kita bandingkan dengan orang yang memiliki rezeki lebih.
hidup kalian gak bakalan nyaman teman-teman, hidup kalian gak bakal tenang kalau misalkan kalian terus-terusan begitu. Makanya kenapa ada quotes begini, janganlah kalian mengejar dunia, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Ketika kalian mengejar dunia, akhirat tidak akan mengikuti. Yang ada kalian hidupnya tidak akan nyaman, tidak akan aman, tidak akan bahagia, selalu merasa kurang, stres terus-terusan, pusing terus-terusan. Terus kalian bisa apa kalau kayak begitu? Apa yang akan kalian lakukan ketika kondisi kalian saja sudah jatuh gitu kan? Makanya mungkin dari sekarang kita bisa memperbaiki posisi kita, posisi diri kita. Apakah kita masih seperti itu? Apakah kita masih memelihara perasaan dengki ataupun iri hati kepada orang lain? Jika iya, coba yuk kita kurangi dengan cara menerima diri kita sendiri. Aku bersyukur sampai hari ini aku masih bisa makan, karena di luar sana masih banyak orang yang belum tentu bisa makan pada hari ini. Bahkan ada orang yang sampai berpuasa karena dia gak punya uang gitu kan untuk makan. Bersyukurlah, jangan pernah memandang apa yang orang punya kita gak punya, jangan. Tapi pandanglah apa yang kita punya, lalu syukuri itu. Memang ketika terucap itu mudah sekali, untuk dipraktekkan itu sulit sekali. Tapi apa salahnya itu mencoba untuk mensyukuri hal-hal kecil, seperti makan, kita sudah bisa bernafas hari ini, kita masih punya handphone, kita masih bisa melihat YouTube gitu kan. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang gak punya handphone. Nah, yang selanjutnya itu ada ria. Ria itu apa sih? Ria itu kita sebagai manusia ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Kayak misalnya kita berbuat kebaikan kepada orang lain, kita memberikan sumbangan baju misalnya, ataupun kita memberikan sumbangan makanan, ataupun kita memberikan sumbangan yang lain. Terus kita mengungkit-ungkit kembali apa yang sudah kita kasih. Itu termasuk ria teman-teman. Terus juga bisa dari kita memiliki barang yang mungkin bisa dikatakan limited edition, dan kita memamerkan akan hal itu termasuk ria juga teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak sih, ria itu termasuk syirik kecil loh. Syirik kecil itu syirik yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada hadisnya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada hal yang paling aku takuti di antara kalian, yaitu melakukan syirik kecil, ria. Tuh, setinggi levelnya Rasulullah aja takut sama yang namanya ria. Kita manusia biasa gak takut sama ria. Kita punya apa sih teman-teman? Kita punya amalan apa sehingga kita gak takut sama amalan ria gitu kan? Sehingga kita mampu merasa biasa aja ketika kita melakukan ria. Kita punya amalan apa teman-teman? Kita gak punya amalan apa-apa. Bahkan yang namanya syirik kecil itu akan menghapuskan semua kebaikan kita, semua kebaikan kita yang ada di masa lalu. Sia-sia dong kebaikan kita selama ini. Ya, walaupun kita tahu Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf, tapi jangan sangka manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya banyak dosa. Makanya gimana caranya supaya kita itu bisa memanajemen, bisa mengelola. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya ghibah. Aku tahu ini udah hal yang gak aneh banget di dalam kehidupan kita. Bahkan hari-hari tuh kita mungkin bisa menjadikan pekerjaan ghibah itu kan. Ghibah tuh membicarakan keburukan orang lain. Kalau ketika kita membicarakan tentang kebaikan orang lain itu nggak termasuk ghibah teman-teman. Tapi ketika kita menceritakan ataupun menjebarluaskan gitu kan, membicarakan tentang keburukan orang lain itu termasuk ghibah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan ghibah di dalam Al-Quran. Dan janganlah kalian menjelek-jelekkan saudara-saudara kalian. Apakah kalian akan memakan bangkai saudara kalian sendiri? Teman-teman bisa bayangkan, kita bayangin aja, kita renungin, kita memakan bangkai saudara kita. Kita ngelihat bangkai kucing, kita ngelihat bangkai ayam, kita ngelihat bangkai tikus aja kita udah merasa jijik. Apalagi melihat bangkai manusia dan kita memakannya. Menciumnya pun sudah tidak sedap, sudah tidak enak, apalagi memakannya. Teman-teman bisa pikirkan itu, bisa bayangkan itu. Sekeji apa, sejorok apa, semengerikan apa gitu kan dampak dari ghibah ini gitu. Nah, dan ghibah ini
bisa kita kaitkan dengan pembahasan yang pertama, di mana adanya iri hati. Biasanya orang-orang yang melakukan ghibah itu adalah orang-orang yang gak bisa mencapai pencapaian seperti itu. Orang-orang yang keadaannya masih gini-gini aja, gak ada kemajuan. Orang-orang yang hanya bisa menjatuhkan orang lain. Padahal kalau kita bandingkan, apakah orang yang menggibah ini memiliki potensi? Memiliki kelebihan? Apa kelebihannya? Ghibah. Gak ada yang dibanggain dari sifat ghibah, teman-teman. Ghibah itu merugikan. Walaupun mungkin itu membuat candu, tapi ghibah itu merugikan. Coba mungkin teman-teman bisa untuk mulai mengurangi pergibahan ini, gitu kan. Apalagi perempuan, gak bisa jauh-jauh namanya ghibah. Itu kayak udah jadi makanan sehari-hari ya. Teman-teman mungkin sekarang mampu menyepelekan yang namanya ghibah, tapi kelak nanti di yaumil akhir teman-teman diminta pertanggungjawaban. Tolong timbulkan sifat sombong teman-teman ketika menggibah. Tolong, apakah teman-teman mampu seperti itu? Tentu saja jawabannya tidak. Makanya yuk coba kurangi gibah-gibahnya. Masih banyak hal-hal positif lainnya, masih banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya bisa teman-teman lakukan. Mau di luar rumah, mau di dalam rumah, masih banyak kok. Kenapa nggak coba membicarakan tentang prestasi orang lain yang bisa membangkitkan motivasi kita sebagai pembicara supaya bisa seperti dia atau mungkin lebih daripada dia gitu, daripada membicarakan keburukannya yang ada nanti malah kita tinggi hati padahal kita tidak memiliki apapun. Lucu terkadang, tapi itulah manusia, banyak banget karakteristiknya, banyak banget ragamnya, dan kita harus menerima itu. Dan itu aku bilang pun sifat alamiah yang dimiliki manusia, wajar semua orang memiliki itu. Tapi kembali lagi, bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana cara kita memelihara diri kita. Apakah kita akan memelihara semua perilaku-perilaku buruk tersebut? Apakah kita akan tetap tenggelam di satu noda, ataukah akan bangkit? Ketika teman-teman bangkit menuju kebaikan, insya Allah semua yang teman-teman khawatirkan, semua yang teman-teman cemaskan, itu akan sirna dengan berjalannya waktu. Teman-teman akan memiliki kekuatan, teman-teman akan merasa cukup, teman-teman akan merasa tenang, merasa bahagia, merasa semua yang teman-teman punya itu cukup. Dengan tadi tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak melihat kelebihan orang lain itu seperti apa dan kita bandingkan dengan diri kita sendiri, dengan tidak melihat kejelekannya orang lain, dengan tidak membicarakan kejelekannya orang lain. Tapi tolong jadikan motivasi untuk diri sendiri supaya kita bisa lebih daripada mereka, lebih daripada dia, lebih daripada orang-orang yang teman-teman irikan. Jangan sampai kita iri sama orang itu malah kita bertindak konyol, bertindak negatif yang malah membawa dampak kurang baik untuk diri kita. Dan juga mungkin di sini aku bakalan ngasih sedikit saran untuk kita, terutama aku yang pernah terjerumus, yang pernah tenggelam di dalam kotornya air gitu kan, sehingga aku mampu bangkit, mampu keluar dari air kotor tersebut walaupun sekarang posisinya masih kotor, masih keruh gitu kan. Tapi setidaknya ada kemauan dalam diri kita sendiri untuk berbuat baik, untuk bisa berubah, untuk mulai mengurangi sifat iri hati, dengki, perasaan kita, hati kita ada penyakit teman-teman. Kalau penyakit itu terus kita pelihara, hati kita nanti rusak. Nah, gimana cara untuk memelihara hati kita? Ingat Allah, syukuri, banyak zikir, banyak berdoa, baca Al-Quran, ikutin semua kegiatan positif di lingkungan teman-teman. Gimana caranya kita untuk gak iri hati sama orang lain? Syukuri, intinya satu itu. Karena sifat iri hati ini akan muncul ketika kita tidak mampu mensyukuri apa yang telah kita punya. Tuh. Yang kedua, sabar, ikhlas. Apapun yang telah Allah rencanakan kepada kita, apapun yang Allah telah berikan kepada kita, kita harus sabar, kita harus ikhlas. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Ada waktunya orang itu ada di atas, ada waktunya orang itu ada di bawah. Begitupun kita, ada waktunya kita di bawah dan ada waktunya kita di atas. Kalau misalkan kita di bawah aja, syukuri, sabar, ikhlas. Kunci utamanya itu. Maka hidup teman-teman akan tenang.
And ya, ternyata kita sudah di penghujung. Sebelumnya aku juga mau ingetin, tolong libatkan Allah dalam setiap kegiatanmu, dalam setiap langkahmu, karena Allah akan selalu menemanimu kemanapun kamu pergi. Jangan lupa, pokoknya di setiap langkah kalian itu kalian harus melibatkan Allah, sekecil apapun itu. Ketika teman-teman ingin membuka suatu usaha, ketika teman-teman ingin beraktivitas, tolong libatkan Allah, karena insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Allah akan memberikan kelancaran dan Allah akan memberikan kemudahan. Sebelumnya aku minta maaf jika selama video berlangsung aku mengeluarkan kata-kata kasar, hate speech ataupun kata-kata menyinggung lainnya, karena aku adalah manusia penuh dosa, sejati-jatinya pendosa. Aku minta maaf, dan ya, sukses terus semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di komen, share, and like. And yeah, I'll see you in another video. Bye. Assalamualaikum.